Lalu menyikapi Wahabi kita ini bagaimana? Ini tugas para asatid, para ulama dan orang yang mampu, wajib berdakwah kepada Wahabi agar mereka kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi syubhat-syubhat Wahabi diungkapkan itu hukumnya wajib. Wajib menjelaskan syubhat-syubhat orang Wahabi. Jadi begitu, wajib hukumnya. Ini tugas para ulama. Kalau mereka gak mau, ya sudah, kita gak ikut-ikut kalau gak mau. Selama mereka mau, wajib. Dan alhamdulillah ya, dakwah para asatid ini cukup berhasil. Karena di mana-mana, ya di Pekanbaru, di Jawa, di mana-mana banyak masyarakat Wahabi, bahkan ustadz-ustadz Wahabi yang sudah bertaubat kembali ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, mau nanya, kan banyak Wahabi mengatakan itu Allah itu bersemayam di aras ataupun bertempat, seperti dalil Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Pak Kiai. Gimana tuh Pak Kiai? Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini pertanyaannya menanggapi Wahabi yang mengatakan Allah bertempat. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, mayoritas ulama, mayoritas umat Islam, Allah itu maha suci dari tempat. Makanya kita ini habis sholat baca subhanallah 33. Subhanallah itu artinya apa? Allah maha suci. Maksudnya maha suci, Allah itu suci dari apa? Allah itu suci dari segala kekurangan. Yang kedua, setelah menyucikan Allah dari kekurangan, lalu baca alhamdulillah. Alhamdulillah itu artinya apa? Segala puji bagi Allah. Mengapa Allah dipuji? Allah itu dipuji karena Allah itu maha sempurna secara mutlak. Setelah menyucikan Allah dari kekurangan, lalu kita menyematkan kesempurnaan kepada Allah secara mutlak. Setelah kita ini menyempurnakan Allah secara mutlak, lalu membaca Allahu Akbar. Allah maha besar. Apa maksudnya Allah maha besar? Allah itu lebih agung, lebih besar daripada yang kita sucikan dan kita sematkan kesempurnaan pada zatnya. Ini maksudnya bacaan zikir sehabis sholat. Termasuk Allah itu maha suci, Allah itu maha suci dari tempat. Allah tidak butuh tempat, Allah maha suci dari tempat. Lalu bagaimana dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Para ulama menganggap ayat ini termasuk ayat mutasyabihat, ayat yang serupa maknanya. Kalau ulama salaf menafsirkan istawa itu artinya bukan bersemayam. Istawa itu ditafwid. Istawa itu artinya Allah beristiwa pada arasy. Artinya apa? Hanya Allah yang tahu maknanya. Kalau ulama khalaf, ulama tahun 300 ke belakang, istiwa itu artinya apa? Allah itu berkuasa pada arasy, bukan bersemayam. Mengapa begitu? Kata para ulama, sesuai dengan ayat Al-Quran, ya, dasar Al-Quran. Ayat Al-Quran itu ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat itu artinya ayat yang jelas maknanya. Mutasyabihat itu ayat yang tidak jelas atau maknanya yang serupa. Ayat mutasyabihat maknanya dikembalikan pada yang muhkamat. Yang muhkamat ayat mana? Yang muhkamat ini ayat surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maknanya apa? Ya, maknanya termasuk laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah.
Karena Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun selain Allah ini semuanya bertempat, maka Allah tidak bertempat. Mengapa Allah tidak bertempat? Allah itu bukan benda. Yang butuh tempat itu biasanya benda atau sifat benda. Allah bukan benda, Allah bukan sifat benda. Kalau ditanya Allah itu apa? Kalau secara akidah jawabannya mukhalafatu lil hawadits. Ya Allah itu tak serupa dengan perkara baru. Yang kita gambarkan dalam pikiran ini kan perkara baru semua. Allah tak serupa. Kalau perkara baru butuh tempat. Perkara baru ini ada kalanya benda, ya. Yang namanya benda butuh ruangan kosong. Itu benda namanya. Benda itu ada benda padat, ada benda halus. Kalau benda padat bisa dipegang, kalau benda halus gak bisa dipegang. Contohnya seperti cahaya, itu kan benda. Seperti ruh, itu juga benda. Kalau sifat benda butuh pada benda sebagai tempat. Seperti warna putih, itu butuh pada benda untuk ditempati warna. Seperti panas, hangat atau dingin, butuh benda untuk panas atau dingin. Kalau benda butuh ruangan hampa, ruangan kosong. Allah itu bukan benda, bukan sifat benda. Kalau Allah bukan benda, bukan sifat benda, lalu apa? Jawabannya laisa kamitslihi syai' walam yakul lahu kufuwan ahad. Jawabannya seperti itu. Kalau dalil Al-Quran Allah tidak bertempat, ya dalil tadi itu. Bisa pakai dalil lain. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh pada semesta alam, tidak butuh tempat atau tidak butuh apa-apa. Kalau dalil Al-Quran. Kalau dalil hadis lebih banyak lagi. Apa dalil hadis? Antallahir falaysa fawqaka syai'. Doa Rasulullah SAW yang dianjurkan bagi orang yang banyak hutang. Antallahir falaysa fawqaka syai'. Engkau maha jelas, di atasmu tidak ada sesuatu. Wa antal batin falaysa dunaka syai'. Engkau maha tersembunyi, di bawahmu tidak ada sesuatu. Kata para ulama, kalau di atas Allah gak ada sesuatu, di bawahnya gak ada sesuatu, berarti Allah tidak bertempat. Karena kalau bertempat, di bawahnya ada sesuatu, mungkin di atasnya ada sesuatu. Itu konsekuensi sesuatu yang bertempat. Allah maha suci dari tempat itu. Nah, kita di dalam masalah ini kembali kepada sifat 20. Itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada pertanyaan lagi? Oh, itu ibu-ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sesuai dengan judul kita, beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi di sini Ustadz mengingat jamaah aswaja ini secara awam banyak sekali beramal itu kurang ilmunya Ustadz. Jadi definisi dan ciri-ciri aswaja itu sendiri kami ini Ustadz kadang-kadang pun tak tahu Ustadz. Banyak yang tak tahu Ustadz. Jadi Ustadz, kalau saya mengapakan menyelamatkan jamaah aswaja dari aliran Salafi dan Wahabi, kalau kata saya nih Ustadz. Karena Ustadz, dengan kurangnya ilmu itu dan keinginan untuk beribadah ini sekarang udah kuat. Jadi sementara kesempurnaan sholat itu contohnya Ustadz adalah dengan bacaan yang sempurna. Artinya bacaan Al-Quran kita itu mesti benar tajwidnya, makhrajnya. Nah, sekarang
jamaah ini mencari Ustadz bagaimana untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan mereka dengan belajar tahsin. Dan kita di Aswaja ini di sini kurangnya Ustadz. Kurangnya itu menyediakan fasilitas-fasilitas itu, sementara Salafi menyediakan fasilitas itu. Jadi PR mungkin bagi kita nih Ustadz, pertama itu tadi itu bagaimana menyiapkan sarana tahsin supaya jamaah Aswaja ini bisa belajar menyempurnakan Al-Quran mereka supaya menjadi lebih benar. Terus Ustadz, kalau dilihat dari cara berpakaiannya Salafi ini, itu terutama wanita, itu kan menunjukkan betul-betul mereka itu Ustadz, memang betul-betul jilbabnya panjang, itu kan jadi sudah mencermin betul agamis sekali. Jadi sepertinya kita Aswaja ini salah, maksudnya itu tidak kurang, inilah yang benar. Nah itu yang dilihat cara mata. Padahal sebenarnya Aswaja itu kalau dilihat dari, mungkin kalau kita berilmu, Aswajanya berilmu dan mau menjalankan, sepakat 4 mazhab ini masalah hijab ini sepakat itu cadar tuh, saya pernah dengar itu katanya pun wajib Ustaz. Tapi di kalangan kita sendiri masalah jilbab aja masih diperdebatkan. Itu selanjutnya Ustaz. Terus lagi masalah keberatan-keberatan qada sholat ini Ustaz. Bagi sebagian ibu-ibu yang udah tua, untuk mengqada sholat ini terasa berat. Sementara kalau di Salafi itu tak ada qada sholat ini Ustaz. Satu lagi ya Ustaz. Terus apa ini lagi nih? Jadi Ustadz, pertanyaannya apa ini ya? Ya sudah 3 itu kan, cukup itu. Masih kurang lagi. Jadi cukup itu Ustadz. Mungkin Ustadz bisa menarik kesimpulan dari apa yang saya sampaikan Ustadz. Yang pertama ya, memang pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya bagaimana? Kalau ciri-ciri Ahlus Sunnah di Indonesia, di dalam fikih ikut mazhab Imam Syafi'i, akidahnya Asy'ari dan tasawuf atau sufi. Kalau orang Riau, tarikatnya Naqsyabandiyah Khalidiyah. Itu ciri-ciri Ahlus Sunnah. Kalau tidak bermazhab berarti bukan Ahlus Sunnah. Kalau akidahnya bukan Asy'ari berarti bukan Ahlus Sunnah. Kalau tidak bertasawuf, kalau anti tasawuf berarti bukan Ahlus Sunnah juga. Ciri-cirinya itu. Masalahnya di Riau sebenarnya bukan cuma di Riau, tapi mungkin keluhan di berbagai Indonesia. Kita ini kan beramal sesuai dengan Ahlus Sunnah. Umat Islam yang tidak beramal itu ramai di Riau ini. Dan di Riau ini ya, yang ramai kajian-kajian keagamaan Pekanbaru, kemudian Kampar sebagian daerah, lalu Dumai, Duri, itu aja yang ramai kajian. Kalau daerah-daerah lain itu gak ramai kajian, malah masjid-masjidnya gak pernah bikin acara momen-momen acara-acara. Karena saya sering banyak keliling di Riau ini, banyak keliling. Artinya yang tidak beramal itu banyak. Kadang-kadang satu keluarga gak sholat, tapi mereka kalau keluar pakai kerudung ya pakai kerudung, orangnya gak pernah sholat. Kadang jumpa pakai peci, gak pernah sholat juga, hanya formalitas. Artinya Islam KTP. Ini masyarakat kita. Jadi PR para asatid, PR semuanya ini bukan hanya yang beramal tidak sesuai sunnah, malah yang gak beramal ramai juga. Yang gak beramal.
Ini yang pertama, ini PR. Yang kedua, masalah tahsinul Quran. Tahsinul Quran ini memang keluhan dari beberapa tempat selama saya safari di Pekanbaru. Katanya di Kampar dan Pekanbaru ini yang ngajar tahsin itu banyak orang Salafi Wahabi. Betul. Ini PR ini, terutama Masjid An-Nur ya, BPIR, Dompet Duafa, YTWU, ini gimana mengatasi ini? Jadi agar membuka tahsin Al-Quran yang ditangani oleh orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena problem, dan banyak kok orang-orang Ahlus Sunnah yang bacaannya fasih-fasih itu, yang levelnya memang internasional korik-koriknya. Maksudnya makhraj hurufnya yang betul itu banyak di Indonesia. Ya cuma kadang-kadang karena muridnya santrinya banyak, akhirnya gak sempat mengatasi jamaah. Ini memang perlu diatasi. Kemudian yang kedua, masalah pakaian. Pakaian perempuan. Kalau pakaian perempuan ini batasan aurat perempuan, batasan aurat wanita itu ya, kalau mayoritas ulama ini kan khilaf, apakah wajib pakai cadar apa enggak. Para ulama ketika menafsirkan ayat ya, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, janganlah orang-orang perempuan mukminah, orang perempuan beriman menampakkan perhiasannya kecuali apa yang tampak darinya. Artinya yang boleh ditampakkan. Ini ulama khilaf. Kalau menurut Abdullah bin Mas'ud, perhiasan yang boleh ditampakkan itu hanya busana, sedangkan wajah itu wajib ditutup kecuali kedua mata. Itu mazhabnya Abdullah bin Mas'ud. Makanya perempuan wajib pakai cadar. Kalau menurut jumhur, mayoritas ulama, Ibnu Abbas, Al-Auza'i, Ad-Dhahhak, Sa'id bin Jubair dan lain-lain, perempuan itu jangan menampakkan perhiasannya kecuali sesuatu yang tampak. Yang tampak ini artinya apa? Yang tampak ini wajah dan kedua telapak tangan. Jadi kalau menurut mayoritas ulama ya, wajah dan kedua telapak tangan wanita ini bukan aurat, jadi boleh ditampakkan. Ini menurut Ibnu Abbas dan mayoritas ulama. Lalu ada pendapat yang lebih longgar lagi. Siapa? Mazhabnya Imam Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, telapak kaki wanita itu boleh ditampakkan. Jadi gak wajib pakai kaos kaki. Kayaknya masyarakat Indonesia walaupun fikihnya Syafi'i, tapi yang perempuan rata-rata Hanafi. Mengapa gak pakai kaos kaki? Terutama yang kerjanya bertani. Kalau petani lalu ke sawah-sawah repot pakai kaos kaki. Karena biasanya waktu menanam padi itu sandal dilepas di pinggir. Saya ini kan petani kan di Jawa itu punya sawah. Kalau pakai sandal pakai apa? Nanti ya ada di dalam tanah, gak bisa diangkat itu. Makanya ikut mazhab Hanafi. Lalu ada yang lebih longgar lagi, ulama salaf, Imam Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf ini muridnya Imam Hanafi. Apa? Perempuan itu boleh membuka lengannya. Lengannya gak wajib ditutup. Terutama yang jualan rujak ya, apa namanya, yang di warung yang kerja gini-gini. Kalau diginikan repot itu. Atau kerja apa? Jadi boleh ini. Zero apa namanya, lengan itu ini bu. Kalau ini hasta kan. Kalau ke atas ini gak boleh. Itu yang paling longgar. Jadi ulama salaf itu pendapatnya seperti itu. Nah kalau yang buka kerudung
itu sudah melanggar ijma itu. Karena ada ya sebagian orang yang menjadi panutan di Indonesia memfatwakan kepala itu katanya kepala wanita, rambut wanita boleh dibuka, gak ada keterangannya dalam Al-Quran. Salah itu. Karena di dalam Al-Quran jelas wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah wanita itu, kaum wanita memasang kerudungnya pada dadanya. Mengapa kerudung itu dipasang pada dada? Yang namanya kerudung itu penutup kepala, penutup rambut. Lalu mengapa dipasang pada dada? Sebelum ayat ini turun, orang-orang Arab itu yang perempuan pakai kerudung. Walaupun pakai kerudung, tapi kerudungnya ke belakang. Karena ke belakang, lehernya kelihatan, dada bagian atas kelihatan. Maka oleh Al-Quran, Allah di dalam Al-Quran memerintahkan kerudung itu dipasangkan pada dada. Sehingga apa? Sehingga anting dan telinga gak kelihatan, leher gak kelihatan juga. Itu namanya hijab syar'i. Itu yang perempuan ya, artinya ya seperti itulah. Itu sudah syar'i. Kalau yang laki-laki hijabnya, kalau jumhur mayoritas ulama antara pusar dan lutut pakaiannya. Itu kalau laki-laki. Sebagian ulama salaf ini khilaf lagi. Gimana pemain sepak bola? Pemain sepak bola itu kan celana pendek di atas lutut. Ini ikut sebagian ulama salaf. Yang paling ringan itu laki-laki auratnya. Sebagian ulama salaf mengatakan auratnya laki-laki itu cuma kemaluan depan dan belakang. Ada yang lebih ringan lagi. Sebagian ulama salaf aurat laki-laki cuma yang depan aja, yang belakang dibuka gak apa-apa. Jadi saudara, misalnya ada orang jumpa orang dulu pakai koteka. Tahu koteka? Koteka itu alat ya, dimasukkan pada alat depan lalu diikat, yang di belakang dibiarkan. Itu sudah sesuai aurat menurut sebagian ulama salaf. Itu berhijab secara syar'i, tapi jangan dipakai di sini. Kalau di sini dianggap orang gila itu. Ini masalah aurat ya. Jadi kita harus tahu. Nah, ini sebagian salafi, terutama yang laki-laki, pakai busana, busananya pakai celana cingkrang di atas mata kaki. Tiap hari pakai celana terus, lalu dibilang sunnah. Enggak betul itu. Mengapa? Memangnya Rasulullah tiap hari pakai celana? Enggak tiap hari orang Arab pakai celana, pakai gamis biasanya. Dan seandainya sampai mata kaki atau di bawah mata kaki itu gak apa-apa. Kalau umat Islam sekarang gak apa-apa. Kita ini pakai sarung di bawah mata kaki gak apa-apa, tidak haram. Kalau salafi mengharamkan. Mengapa? Karena yang haram itu kalau busana laki-laki di bawah mata kaki itu yang haram kalau tujuannya sombong. Kalau umat Islam itu sombongnya bukan itu sekarang. Yang sombong itu kalau ke masjid tiap hari bawa alpad, itu baru sombong itu. Kalau gak bawa alpad gak mau ke masjid, baru sombong. Kalau cuma karena sarung di bawah mata kaki itu gak sombong. Mengapa? Rata-rata masyarakat kita sarungnya murah-murah. Kadang-kadang sarungnya hadiah dari masjid. Dan ada sarung, saya pernah dapat sarung dulu, mungkin harganya 20.000. Setiap dinaikkan ke atas dapat 5 langkah, turun lagi ke bawah itu. Masa seperti itu diharamkan itu? Ini masalah busana. Dan busana ini kata para ulama itu tergantung budaya. Kita ini gak harus seperti orang Arab kalau busana. Ini masalah pakaian. Saya kira bisa difaham ya ibu yang bertanya. Pertanyaan terakhir. Ya ini. Salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon izin bertanya Pak Kiai mengenai dua hal. Yang pertama adalah terkait masalah thariqat Pak Kiai. Mungkin bisa dijelaskan secara ringkas Pak Kiai apa itu thariqat dan juga bagaimana hukumnya. Dan juga dalam konteks kita menjalankan prinsip dan ketentuan syariat, apakah kita boleh untuk mencukupkan diri bersandar ataupun mempelajari 4 mazhab yang saja gitu Pak Kiai. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa hukum kita membenci para Wahabiyah Pak Kiai? Sebagaimana mereka membenci kita karena mereka itu menyimpang Pak Kiai. Dan juga apa kemudian irisan pemersatunya antara kalangan Wahabiyah dan juga Asy'ariyah dalam bingkai sebagai Islam sebagai agama Pak Kiai. Mungkin itu saja. Yang pertama, hukum bertasawuf atau bertarekat. Bertasawuf atau bertarekat itu hukumnya wajib. Mengapa wajib? Untuk menyucikan hati. Karena tasawuf ini bagian dari 3 pilar ajaran Islam. Dalam hadis Jibril itu, malaikat Jibril bertanya 4 perkara kepada Rasulullah SAW. Pertama, bertanya tentang Islam, dijawab dengan rukun Islam. Ini berarti Islam ya, berarti ilmu fikih. Kedua, bertanya tentang iman, dijawab dengan rukun iman, berarti ini ilmu akidah. Ketiga, ditanya tentang ihsan, ini ilmu tasawuf. Kalau orang ini tidak bertasawuf, agamanya kurang, tidak sempurna. Karenanya bertasawuf itu hukumnya wajib. Dan tidak bid'ah bertasawuf, malah wajib hukumnya. Agar kita ini bersih dari penyakit hati. Karena tasawuf ini kata Imam Ghazali kuncinya ada 3. Pertama, menyucikan hati dari berbagai penyakit. Ini tasawuf. Membersihkan hati itu wajib hukumnya. Yang kedua, berzikir tak pernah henti. Takbiratul ihramnya tasawuf itu, kita ini kalau sholat kan takbir, itu berzikir, gak pernah berhenti. Ini dibid'ahkan oleh Wahabi. Kita ini kalau habis sholat zikirnya panjang, mereka pergi, bid'ah. Gak bid'ah, karena zikir ini dianjurkan terus menerus memang. Yang ketiga, setelah zikir terus menerus, lalu akan menghasilkan fana kepada Allah. Fana itu artinya apa? Selalu ingat pada Allah. Fana itu yang disebut dengan maqam ihsan. Itu ilmu tasawuf. Kemudian yang kedua, kita wajib bermadhab. Kalau di Indonesia ini madhabnya kita ikut madhab Imam Syafi'i. Yang ketiga, bagaimana hukumnya berinteraksi dengan Wahabi? Berinteraksi dengan Wahabi ya, itu muamalah. Muamalah dengan Wahabi itu hukumnya gak apa-apa. Cuma kalau sampai persahabatan itu dirinci. Kalau persahabatan itu secara zahir, kita teman baik cuma luaran aja, itu makruh hukumnya. Kalau persahabatan itu secara batin sampai menjadi teman karib, teman akrab, itu hukumnya haram. Jadi dilihat. Jadi dilihatlah. Lalu menyikapi Wahabi kita ini bagaimana? Ini tugas para asatid, para ulama dan orang yang mampu, wajib berdakwah kepada Wahabi agar mereka kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi syubhat-syubhat Wahabi diungkapkan itu hukumnya wajib. Wajib menjelaskan syubhat-syubhat orang Wahabi. Jadi begitu, wajib hukumnya. Ini tugas para ulama. Kalau mereka gak mau, ya sudah, kita gak ikut-ikut kalau gak mau. Selama mereka mau, wajib. Dan alhamdulillah ya, dakwah para asatid ini cukup berhasil. Karena di mana-mana, ya di Pekanbaru, di Jawa, di mana-mana banyak masyarakat Wahabi, bahkan ustadz-ustadz Wahabi yang sudah bertaubat kembali ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah banyak.
Jadi jawabannya seperti itu. Saya kira itu ya.